dulu ini kita mau kasih edukasi, kasih penyuluhan tentang bagaimana pentingnya mengetahui anemia selama kehamilan, apa efeknya nanti pada ibu sama janin kita, kemudian bagaimana pencegahannya, ya, bagaimana pencegahannya, terus nanti ini juga ada kaitannya dengan stunting. Nah, jadi ibu-ibu di sini, atau sebelumnya kami perkenalkan dulu, kami datang dari Prodi D3 Kebidanan Tapanuli Utara, yang mana pada saat ini kami melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan topik pelaksanaan pemeriksaan HB, ya. Kemudian nanti kita akan sedikit diberikan pengetahuan tentang bagaimana pemanfaatan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu-ibu hamil di sini, ya. Nah, jadi pertama kami mau menjelaskan tentang anemia. Sebelumnya, apakah ibu-ibu di sini sudah pernah mendengar kata anemia? Sudah. Apa itu anemia? Boleh mungkin dijelaskan dulu, ada yang bisa? Ibu-ibu? Tunjuk tangan. Apa itu anemia? Kekurangan darah. Ya, betul ya. Jadi secara umum anemia itu adalah berkurangnya atau rendahnya jumlah atau kadar sel darah merah yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Nah, jadi anemia ini kalau kita ambil definisi batasan dari WHO itu kalau hasil pemeriksaan kadar HB-nya itu di bawah 11 gram per desiliter. Ya, jadi kalau tadi sudah dicek HB-nya, kalau ada ibu-ibu tadi hasil pemeriksaan HB-nya itu di bawah 11, misalnya 10,5, 10,8, atau misalnya tadi ada yang 6 sekian gitu kan. Nah, itu masuk kategori anemia. Ya, anemia. Jadi kenapa anemia ini perlu kita bahas? Karena anemia ini banyak sekali dampaknya bagi ibu selama kehamilan dan juga terhadap janin yang sedang dikandung. Ya, apa dampaknya sama ibu? Nah, dampaknya sama ibu nanti, tahu ya dampaknya, bahayanya sama ibu apa anemia ini? Ya, yang pertama, ketika nanti ibu selama kehamilan pasti akan mudah merasa capek, terus mengeluh lelah, sehingga apa? Aktivitas yang harusnya pergerakan selama kehamilan itu jadi terbatas. Itu efeknya. Kemudian yang kedua, ya, kalau misalnya sel darah merah kita ini kurang di dalam tubuh kita aja kekurangan, berarti apa? Kejanin kita pun juga akan berkurang, ya kan? Iya kan? Nah, kemudian ketika nanti pada saat ibu-ibu nanti mau bersalin, ketika bersalin kan butuh banyak darah, benar kan? Karena nanti ada di situ pembukaan jalan lahirnya, kemudian pelepasan plasentanya, itu nanti akan mengeluarkan darah, iya kan? Nah, untuk itu kita harus punya stok darah yang banyak supaya tidak terjadi yang namanya perdarahan pasca persalinan atau perdarahan setelah melahirkan. Nah, itu efek paling berbahaya loh, terjadi perdarahan setelah melahirkan gitu. Harusnya nggak usah dirujuk, nanti jadi dirujuk. Nggak usah pakai transfusi, cari donor darah jadi harus transfusi. Padahal itu bisa kita cegah. Cegahnya bagaimana? Nah, itu dulu tadi untuk ibu ya. Kemudian untuk janinnya. Nah, untuk janinnya apa? Tadi kan sudah saya sampaikan, ketika jumlah sel darah merah kita yang berkurang, ya zat besi berkurang dalam tubuh kita, maka janin juga akan mendapat nutrisi yang kurang juga. Sehingga apa? Bayi yang kita lahirkan ini nanti lahirlah dia dengan berat badan yang rendah. Yang normal berat badan kan sekitar berapa?
2.500 sampai 4.000. Tapi nanti lahirlah dia, berapa timbangannya? 2.200. Ya kan? Jadi berat badan lahir yang bayi yang kita lahirkan nanti tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Apa efeknya kalau bayi itu berat badan lahirnya rendah? Apa efeknya ibu-ibu? Mudahlah anak kita ini sakit. Kemudian yang berikutnya, selain dia BBRR, maka anak itu karena sudah terganggu nutrisi selama kehamilan, ya karena zat besi tadi itu nggak ada, maka ketika dia lahir bisa dia didiagnosis dengan stunting. Stunting ini dialami oleh anak. Anak ini anak siapa? Anak-anak kita, ya kan? Ketika dia bertumbuh, harusnya dia bisa cerdas, dia bisa pintar, sehat, tapi karena dia sudah stunting, dia nggak bisa lagi berkembang sesuai dengan umurnya. Ya, di sekolah pun dia tidak bisa lagi mengikuti pelajaran. Tapi kalau anak itu stunting, nah gimana ceritanya? Stunting ini nanti kawan-kawannya nanti yang seusianya yang normal bisa SD, dia mungkin nggak bisa menyelesaikan pendidikan SD. Kenapa? Otaknya nggak mampu, ya kan? Otaknya nggak mampu. Ada dia akan selalu menjadi beban kita sampai kita tua pun kita lain bertanggung jawab sama dia. Mau nggak ibu-ibu di sini seperti itu? Jangan, enggak. Ya, mudah-mudahan enggak. Jadi, ya, bagaimana supaya tidak terjadi hal itu? Maka, kok pernah dengar 1000 HPK? 1000 hari pertama kelahiran, pernah dengar? Nah, jadi di 1000 pertama hari pertama kelahiran inilah tugas-tugas ibu di sini, ibu hamil di sini untuk apa? Memenuhi kebutuhan nutrisi selama kehamilan. Jadi meskipun masih dalam kandungan, ibu-ibu di sini bertanggung jawab memenuhi kebutuhan nutrisi janinnya minimal sampai nanti dia berusia 2 tahun. Itulah artinya 1000 hari pertama kehidupan. Jadi mulai dari pembuahan dari usia 0 dari kandungan sampai nanti usia 2 tahun. Ya, itu anak kita itu udah usia berapa tahun, Bu? Oh, 2 tahun udah lewat ya. Ini anak kita, Bu, itu 7. Ya. Berarti masih apa ya? Jadi harus dikejar itu nutrisinya sampai 1000 hari minimal. Itu minimal loh. Kalau bisa pun sampai ke golden period age. Golden period itu sampai 5 tahun. Ya, karena disitulah proses bertumbuhnya perkembangan sel-sel saraf di otak. Paling pesat di usia itu, kalau sampai 2 tahun. Gitu. Ya ibu-ibu ya. Nah, jadi pentingkah kita cegah anemia ini? Penting untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk bidannya? Ada untuk kami? Untuk ibu dan anaknya, ya. Untuk kesehatan ibu dan untuk masa depan anak. Gitu ya. Nah, jadi ibu-ibu ada di sini faktor yang mempengaruhi kejadian anemia, umur, ya. Jadi nanti ibu-ibu di sini udah ada umur di atas 35? Sudah ada. Oh, ini kamu yang keberapa, Bu? Anak ketiga. Oh, udah mau rencana tutup? Oke. Ada lagi? Nanti kalau udah usia 35 diusahakan lah, usahakan hamil. Ya diusahakan. Karena ini kan faktor risiko, ya faktor risiko ini ya. Ya, karena tubuh kita ini terbatas ibu-ibu, ya apalagi perempuan. Ya kemampuan bereproduksi kita, ovarium sel telur itu terbatas. Kita dibatasi oleh umur. Ya, jadi kalau mau sehat, ya kita harus peduli dengan kesehatan kita juga, gitu ya. Kemudian yang kedua, kurang mengkonsumsi tablet Fe. Nah, ibu-ibu di sini saya mau tanya, apakah semua di sini punya tablet tambah darah? Dikonsumsi nggak? Dimakan nggak? Berapa kali sehari? Sekali sebulan.
setelah tidur, sebelum tidur. Siapa yang nggak bisa makan? Karena efeknya memang TTD ini efeknya mual, terus sudah di konstipasi. Pernah sampai 3 bulan nggak makan? Karena? Oh, tapi sekarang sini gimana setengah-setengah? Udah bisa satu sehari ya. Kalau yang lainnya, jadi mulai sekarang ibu-ibu di sini, ayolah ya, pemerintah kan kasih gratis kan. Ada yang berbayar nggak PPD-nya? Ada? Enggak kan? Nah, jadi dikonsumsi lah ibu-ibu. Untuk apa? Untuk kesehatan itu dan janin tadi. Ya, jangan sampai terjadi anemia. Ya, kemudian frekuensi dan jarak kelahiran. Di sini ada nggak kehamilannya itu dari kehamilan yang sekarang ke anak yang sudah dilahirkan itu jaraknya di bawah 2 tahun. Berapa tahun bu jaraknya? 27 ini 2 tahun dia. Berarti ibu hamil dia usia berapa? Setahun 8 bulan. Ada lagi yang jarak persalinan dengan kehamilan yang sekarang itu di bawah 2 tahun. Nah, kalau bisa itu diperhatikan ya ibu-ibu. Kenapa rupanya? Karena ketika kita sudah melahirkan, ya, otomatis semua sistem dalam tubuh kita ini itu ada perubahan. Betul, ada perubahan. Ya jelas ada perubahan dari yang tadinya perut kita langsing, singset, ya kan? Tiba-tiba harus kayak bawa balon kita tiap hari, ya kan? Payudara yang tadinya mulus, ya kan? Tiba-tiba harus kita gatal terus begitu besar kayak apa ya, agak sesak kita lihatnya kan? Pernah nggak bekas jadi apa? Iya, waktu hamil coba perhatikan. Bentuk badan kita itu seperti apa? Berubah kan semua? Berubah. Emosi kita pun berubah, nggak stabil. Itulah kenapa? Karena perubahan hormon dalam tubuh kita. Karena kehamilan tadi semua berubah. Itu ketika hamil. Nah, ketika anak ini sudah lahir, tentu badan kita ini, tubuh kita ini butuh proses, butuh waktu untuk kembali ke keadaan semula. Gitu. Jadi kita kasih waktu sama dia, untuk mengembalikan semua sistem-sistem, semua perubahan yang tadi sempat terjadi pada waktu hamil ke kehamilan berikutnya. Jadi ketika terjadi kehamilan berikutnya, kita sudah siap, uterus kita juga sudah dalam kondisi yang optimal untuk menerima kehadiran janin yang berikutnya gitu. Jadi double juga bahayanya, ancaman nyawa, ya kan? Kita kan nggak tahu nyawa, ya kan ibu? Nah, jadi itu diperhatikan. Bagaimana menjaga itu? Makanya perlu berhati, ya. Bagaimana kita tahu kalau kita alami anemia? Yang pertama, lelah, mudah lelah. Kita berdiri 5 langkah aja, jalan 5 langkah sudah rasanya lelah. Padahal kita nggak apa-apain gitu. Terus pusing, ya, ada rasa pusing, kemudian mata berkunang-kunang. Sebenarnya nggak hamil pun karena kita juga ya kan. Tapi apalagi lah ini dengan hamil, karena kita sudah berbagi dengan janin kita, semua berbagi, kita bagi dua. Ya, jadi mata berkunang-kunang, pernah nggak kalian ngalamin? Ketika dari dulu, terus pas berdiri berkunang-kunang, ada bintik-bintik hitam tuh. Itu salah satu tanda dan gejala dari anemia. Kemudian kulit, wajah kita ini, kemudian tangan, juga perhatikan tangan itu pucat. Ya, itu tandanya. Kemudian jantung berdebar-debar. Ya, gimana ya pula agak berdebar? Karena apa? Asupan sel darah merahnya, zat besinya kurang, oksigen pun kurang, sehingga jantung pun ikut terpengaruh ya. Nah, ini tadi dampaknya ya. Bagaimana dampaknya pada ibu, bagaimana dampaknya pada janin. Tadi sudah. Kemudian
bagaimana anemia pada ibu hamil itu bisa berdampak pada ibunya sendiri dan juga kepada janin yang ada dalam kandungan kita. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi tadi anemia itu kalau kadar HB-nya berapa? Iya, di bawah 11, bukan 11 ya, di bawah 11 gram per desiliter. Ya, nah dampaknya tadi sudah. Oke, baik, mungkin sekarang adalah bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi anemia. Nah ini mungkin dibawakan oleh tim saya, silakan Bu. Oke, jadi gantian kami ya. Bagaimana cara mencegah supaya nggak terjadi anemia? Seperti yang ada di slide, semua bisa baca ya. Jadi kita harus mengkonsumsi asupan zat besi. Di samping harus mengkonsumsi tablet yang tadi yang harus kita makan setiap hari. Dan ini juga saya mau kasih bilang, tablet itu bukan hanya untuk hamil ya. Setelah kita melahirkan sampai habis masa nifas sampai 42 hari itu harus kita konsumsi terus supaya nggak pusing-pusing, supaya ASI juga lancar. Itu harus diminta, itu harus kita konsumsi. Dan itu tabletnya kan nggak bayar kan? Ada bayar. Kalau yang dari puskesmas biasanya itu yang silver, yang warna silver, bungkusnya warna silver, isinya merah-merah, bulat kayak gini, itu biasanya gratis. Mungkin ibu ada memang keluhannya kalau makan itu, kalau memang apa ada kok yang gratisnya. Tapi efeknya kebanyakan seperti itu, ya. Jadi di sini apa saja asupan zat besi bisa dari sayuran, ya. Sayuran warna hijau tua biasanya. Di sini ada apa nih, bayam. Terus yang terbaru sekarang ini sudah kami teliti sekarang, ya, dan sekitar 2 tahun yang lalu ya Bu ya, tahun lalu atau 2 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu ini sudah kami praktekkan di Butar sama ibu-ibu hamil. Itu langsung kami demo bagaimana cara menyajikan daun ubi jalar ini menjadi sebuah olahan yang dapat meningkatkan HB. Jadi ini tinggi kadar HB-nya, kadar apa zat besinya yang dapat menaikkan HB untuk ibu hamil. Tahu daun ubi jalar nggak Bu? Ya, kalau kangkung sih ya kan daunnya itu kan apa ya, batangnya kadang ada yang keras gitu kan. Nah kalau ini lembut semua, nggak tahu. Tapi cara mengambilnya jangan ambil semua daunnya Bu. Yang diambil itu adalah daun mudanya. Daun mudanya itu dibersihkan, lalu disajikan seperti cara memasak sayur kangkung, ditumis gitu. Ada juga menjadi rebusan, ya. Jadi direbus, diambil 10 daunnya itu, terus direbus kurang lebih dari 3-5 menit aja direbus. Itu bisa diminum sama ibu setiap harinya. Diminum? Iya kan daunnya. Dibuat jadi air rebusan. Jadi kan tadi sayur, terus ada air rebusan. Itu kan itu kita minum. Iya, daunnya itu dibuang. Boleh dibuang, boleh dimakan juga. Tapi airnya kalau kita hanya mengambil airnya, mungkin itu kan untuk ini, aku mau airnya aja. Barangkali kan, ada aja kan ibu yang nggak suka makan sayur kan. Nah, jadi boleh dengan air rebusan itu kita minum setiap hari, naik kadar garamnya. Terus boleh juga dijadikan roti. Yang roti mana? Nah ini kandungan daun ubi jalar ya. Jadi dalam 100 mg daun 1 ons, ya 1 ons. Berarti kalau 1 ons itu nggak nyampe 1 kantong plastik. Lebih kalau kita ibaratkan lah daun ubi 1 ikat kayak gitu kan. Nah, itu saya sudah pernah timbang itu sekitar 2 ons. Jadi setengah daun ubi yang harga 1.000 ya sekarang di sini ya. Nah, yang harga 1.000. Nah, seperti setengahnya itulah hitungannya setengah 100 mg. Jadi 1 ons daunnya saja itu mengandung 117 mg kalsium. Jadi tinggi kalsium. Kalsium ini adalah zat kapur yang kita butuhkan untuk perkembangan tulang. Termasuk kalau kita mau sakit gigi waktu hamil, ya kan? Karena memang ketika dalam ini kita lagi hamil, kita butuh kalsium yang sangat tinggi untuk pembentukan tulang janin, termasuk juga kita kan apa namanya butuh beraktivitas gitu kan. Jadi kadang-kadang kalsium itu banyak disimpan di dalam tulang. Jadi kadang-kadang ibu hamil mau jadi sakit gigi karena apa? Dari tulang kita itu diambil untuk ke janin. Gitu.
Ya, jadi ada kalsium, kemudian ada karoten. Nah, ini dia zat besinya itu ada 1,8 mili, kemudian vitamin C-nya yang paling tinggi ya 7,2. Jadi memang untuk melarutkan atau mempercepat proses pencernaan supaya terabsorpsi ke dalam tubuh, memang zat besi itu perlu membutuhkan zat besi, membutuhkan vitamin C supaya dia absorpsinya lebih bagus ke dalam tubuh. Jadi sangat bagus ya Bu ya kalau kita lihat kandungannya. Nah, ini dipadukan lagi dengan kandungan ikan mujair. Semua kenal ikan mujair ya Bu ya. Semua sudah pernah makan atau ada yang alergi dengan ikan mujair? Saya rasa karena kita ini situasi beradaptasi dengan kita ya, bukan ikan yang beradaptasi, tapi kita jarang orang yang alergi sama ikan mujair. Nah, jadi di sini kandungan ikan mujair per 100 gram, ikan mujair 1 ekor rata-rata 1 kilo paling 3-4 biji ya, atau kalau agak yang besar 2 sekilo ya. Nah, hitungannya kalau sekilo dia dalam 1000 gram ditambahkanlah 10, jadi kalorinya itu jadi 840 gram, kemudian proteinnya 18,2, lemaknya 0,7, kolesterolnya 44, zat besinya 0,4 mg. Nah, ini protein untuk apa? Protein itu dibutuhkan untuk pertumbuhan janin dalam kandungan. Untuk apa sih nanti kandungan proteinnya itu nanti hal-hal yang zat-zat yang dibutuhkan supaya bayi itu nggak terjadi stunting. Saya rasa mungkin sampai di sini dulu Bu, nanti saya balik ke flashback ke belakang tentang stunting ya Bu ya. Nah, saya mau cerita tentang stunting. Nah, kenapa kita tadi anemia sampai ke jahil, sampai ke bayi ke sayur ke dalam jalan. Nah, saya mau sedikit cerita stunting. Pernah dengar stunting ya Bu ya? Udah biasa kan dengan stunting. Jadi katanya nih di Indonesia dari 8 juta penduduk ya, sekitar 3 dari anak itu pasti kalau ada 3 orang anak pasti ada 1 orang yang terkena stunting. Jadi saat kapan diketahui stunting ini? Saat bayinya sudah berusia 2 tahun. Saya nggak bisa bilang ibu ini stunting, saya nggak bisa bilang stunting. Nanti setelah 2 tahun dilihatlah pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Oh, ini stunting. Tapi Bu, kalau sudah anak stunting itu sudah sangat sulit untuk mengobatinya. Sudah sangat sulit. Sebaiknya memang pencegahan. Saat kapan dilakukan pencegahan? Inilah yang disebut dengan 1000 HPK. Pernah dengar Bu? 1000 hari pertama 1000 hari pertama dari kelahiran. Jadi ketika ibu dinyatakan ini positif hamil, bahkan jauh hari sebelum ibu merencanakan, jauh hari sebelum ibu dinyatakan hamil, karena kan kadang-kadang kan kita kita itu baru mungkin tahu hamilnya setelah telat 2 bulan, iya kan? Atau mungkin ada yang sampai telat 5 bulan baru tahu hamil. Ada yang di sini Bu? Biasanya rata-rata telat berapa bulan? Telat 2 bulan, telat sebulan ya. Padahal usia janin sudah 1 bulan, udah lewat 30 hari. Nah, jadi stunting itu sangat penting, terutama kalau saya dengar tadi ada ibu yang mual-mual, semuanya nggak bisa dimakan. Nah, pada saat itu kuranglah asupan gizi yang dibutuhkan janin dalam kandungan. Jadi 1000 HPK ini sangat menentukan. Jadi 1000 HPK itu kalau dihitung-hitung 270 hari itu adanya di mana? Di dalam kandungan. Sisanya yang 370 hari itu adanya setelah dia lahir, makanya setelah 2 tahun, mulai dari dalam kandungan sampai dia umur 2 tahun. 1 tahun kan 360 hari ya, 365 hari gitu. Itu 1 tahun. Dalam kandungan 270 hari. Jadi hitungannya nanti sampai dia umur 2 tahun barulah dikatakan dia setelah diperiksa, oh inilah baru dikatakan dia 1000 hari. Dan setelah pemeriksaan bayi di 2 tahun ini nanti bisalah ditentukan dia stunting apa enggak anaknya. Jadi stunting itu ditandai dengan tinggi badan anak, ya, pertumbuhan namanya tidak sesuai dengan usia. Ya. Jadi kalau kita lihat Bu di sini kira-kira ini anak yang satu usia semua, seumuran ini semua,
Kira-kira yang mana nih yang stunting ini Bu? Iya kan, semua berharap gitu kan. Itu dari segi fisik. Belum lagi kita pengen anak kita, kalau bisa anakku jadi dokter lah nanti. Atau mungkin yang perempuan, kalau bisa nanti anakku kayak Boris sana, bisa jadi kayak bidan, nggak jadi bidan. Ada yang cita-cita lagi yang mau jadi bidan Bu? Adalah pasti kan. Nah, itu adalah namanya harapan. Tapi ingat, usaha tidak mengkhianati hasil. Kalau kita memang sudah dari awal sudah mempersiapkan gizi anak, otomatis anak kita itu nanti pasti akan pintar, pertumbuhannya bagus. Kalau anak-anak kalau sudah pertumbuhannya bagus, kemudian gizinya bagus, dia tuh nggak sembarangan itu jadi nakal kita. Iya. Jadi otak itu bisa bekerja, bisa waras otak kita kalau apa? Kalau gizi kita juga terpenuhi. Iya kan? Kenapa orang-orang yang banyak misalnya, maaflah saya mau menjauh dengan lingkungan, nggak bisa dia membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Jadi ibu-ibu, ini saran saya, kita itu jangan hanya sekedar melahirkan anak, tapi kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita perbuat. Itu kan perbuatan kita itu kan? Perbuatan kita nggak kehadiran kita ini. Sepakatnya kita sama suami kita, ayo gitu kan? Iya. Jadi bertanggung jawablah dengan apa yang kita perbuat. Anak kita harus kita bekali dengan gizi yang baik. Gizinya dulu, nanti pendidikan belakangan. Itu nanti, karena kita cerita gizi di sini. Oke, setuju? Sepakat ya semuanya ya? Kita harus apa? Bertanggung jawab dengan apa yang kita perbuat. Jadi anak yang stunting itu bukan salah si anak, tapi salah siapa? Salah bunda mengandung. Ya. Bagaimana cara pembuatan biskuit jamu? Jadi di sini saya mau perkenalkan, ya. Nanti kita coba kita makan sama-sama. Ini gitu. Jadi sama anak-anak juga bagus dikasih. Gitu. Jadi nanti ibu-ibu boleh berkreasi di rumah. Tapi pentingnya ikan jair kan? Ya. Ikan jairnya itu memang harus, kalau mau ada kontak personal dengan kami boleh dihubungi. Bu, gimana cara bikinnya? Nanti kami ajarin. Karena nggak mungkin kami angkat ke sini ovennya, kami bawa tepungnya, susah Bu, ribet, iya kan? Nah itu yang mau kami perkenalkan. Artinya masih banyak kandungan-kandungan yang lainnya bisa kita manfaatkan. Tanaman lokal dengan tanaman lokal yang bisa kita manfaatkan untuk kesehatan kita. Ini nggak usah khawatir. Ini sudah diuji klinis. Ya, sudah diuji klinis aman untuk dikonsumsi ibu selama kehamilan. Ini dia, jadi pakai telur juga. Ya, makanya saya bilang kayak bahan tulisan juga. Jadi kita masih punya hak penuh nih untuk mengatur nih kayak mana kehidupan bayi yang mau kita lahirkan ini, yang mau kita keluarkan ke dunia ini. Mampu kita masih punya hak penuh, ayo ibu-ibu penuhilah selama masa kehamilan ini. Jangan nanti berharap setelah lahir bayinya di situ baru kita penuhi nutrisinya. Udah susah ibu-ibu, ya sudah susah mengkoreksinya. Bukan tidak bisa, tapi sudah susah. Lebih mudah selama masih dalam kandungan. Ya, jadi ayo kita manfaatkan tanaman-tanaman di sekitar kita yang kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita sehari-hari. Ya, nah saya mau tanya, enak nggak rasanya? terasa nggak? Terasa ikan atau rasa daun ubi jalannya terasa nggak? Kurang manis. Kurang manis Ya, karena memang kalau terlalu manis itu nanti jadi kelebihan kalori. iya. Jadi besar. Nah, kan kebutuhan kalori itu nanti ibu-ibu bisa dapat dari nasi. Ya kan, nanti makan nasi 3 kali sehari, mungkin mulai ada 4 kali. Ya kan, itu masih nasi, belum mie goreng sekali sehari, belum Pisang. belum gorengan, belum
Indomie, belum teh manis satu hari itu, ya kan? Itu semua adalah kalori. Jadi jangan ibu-ibu berpikir, ah udah makan mie, udah makan bakso, udah makan nasi, berapa kali nih, udah terpenuhi nutrisiku. Belum tentu. Karena yang kita konsumsi itu semuanya banyaknya adalah kalori atau karbohidrat. Makanya kelihatan ibu hamilnya memang gemuk, besar gitu kan. Tapi ketika dicek HB-nya malah 7 atau 8. Nah, itu akibatnya bayi yang besar tapi nutrisinya tidak terpenuhi dengan baik. Jadi ibu-ibu di sini mulai sekarang perhatikan nutrisinya, ya dijaga kehamilannya, bagaimana supaya ibu-ibu nanti bisa selama hamil sehat, persalinan juga sehat, bayi yang dilahirkan juga bisa sehat, jadi anak yang cerdas dan berkualitas. Gitu kan ya? Nah, jadi tadi terkait yang biskuit, ya. Jadi biskuit ini nanti kami akan berikan ke ibu. Tapi ini fokus izin dulu ya. Ini kami fokuskan ke ibu yang hamil pertama, kehamilan pertama. Ya, tadi ada. Nah, untuk kita masukkan tepung dan ya. Nah, sampai ini boleh nanti dibaca-baca di rumah ya, ibu-ibu ya. Jadi itu ya ibu-ibu, ternyata ya kalau mau sehat itu nggak perlu mahal-mahal, nggak perlu harus ke kota lain untuk mengambil bahan. Di sekitar kita ada banyak. Seborong-borong ini saya pikir adalah salah satu penghasil daun ubi jaran. Karena banyak juga ditemukan di sini seborong-borong, ya kan? Ikan mujair kan di sekitar kita juga banyak, ya kan? Yang punya kolam pasti punya. Kemudian itu muara kan dekat dengan kita, dan Toba dekat dengan kita, ya kan? Tentu ikan mujair bukan hal yang susah untuk kita dapatkan. Jadi sambil ya. Sambil bagi ya ibu, silakan dicicipi. Saya nggak ada isi, ambil 2 biji aja. Nanti saya ada packingan yang kecil, boleh dibawa ke rumah. Ini dimakan sekarang ya. Silakan dicicip dulu. Bagaimana rasanya? Jadi ini bisa waktu lama, atau waktu lama kan kontraksinya jadi nggak bagus karena HB itu kan mengikat oksigen. Oksigen itu dibutuhkan supaya kita berkontraksi. Coba kita praktekkan dulu. Ada nggak yang tahan kayak gini 5 menit tanpa oksigen? HB anemia itu kan karena kurang HB. HB itu dibutuhkan ketika apa? Untuk persalinan supaya kontraksinya bagus. Itu Bu salah satunya. Dalam pernikahan kita ini seperti anyaman tikar. Jadi di saat ada kontraksi dia kuat gini, dijepitlah semua pembuluh darah, maka tidak terjadi perdarahan. Nah, ketika oksigennya nggak bagus, ketika HB-nya rendah, HB tadi saya bilang untuk mengikat oksigen. Ginilah dia. Maka pembuluh darah kan jadi longgar, bablaslah apanya, darahnya yang keluar. Seperti itu kira-kira. ya, pertanyaannya ada? Ya, silakan Ibu. Kan gini tadi kan soal stunting anak. Kalau misalkan umur 3 tahun nih dibilang stunting, itu masih bisa dicegah tidak untuk umur selanjutnya? Kalau dicegah nggak bisa lagi Bu, udah terjadi stunting. Karena kan ada itu kayak gitu kan di sana kan umur 3 tahun. Jadi kemarin dibilang stunting. Jadi Anak Ibu ya. bukan anak keluarga ya, anak keluarga. Riban lah ya. Jadi memang gini Bu, Jadi itu nggak bisa. sebenarnya kalau sudah sampai terjadi stunting itu sulit supaya diobati, sulit dicegah. Cuma memang harus gizinya harus lebih lagi lah dikasih. Gitu. Berarti masih bisa diperbaiki. Masih bisa, tapi memang harus betul-betul diperhatikan ekstra gitu. Ibaratnya mungkin ibu hanya makan nasi dengan ikan mujair tadi, dia harus ada tambahannya dengan telur. Dan itu bukan hanya sekali, setiap hari. Makanya saya bilang lebih bagus mencegah daripada kasihan kan anaknya. Tadi saya bilang bukan salah anak, tapi salah gabungan. Dan resiko untuk Iya. perbaikannya juga Kecil ya. persentase dia bisa
Kedengarannya sepele mungkin sama kita, tapi kalau sudah terjadi itu tadi dampaknya luar biasa. Termasuk tadi juga tentang anemia, ya sampai ke stunting, nggak hanya ke ibu. Bahkan kalau ibu-ibu pernah dengar nggak, pada saat dia mau melahirkan, ini ibu anemia, dia HB-nya 6, 5. Ketika dia udah mau bersalin, tiba-tiba jauh-jauh lah itu ya, tiba-tiba meninggal. Setelah dicek ternyata apa? Mengalami gagal jantung. Kenapa gagal jantung? Itu tadi karena kekurangan apa? Kekurangan oksigen tadi. Kenapa kekurangan oksigen? Karena kekurangan sel darah merah. Ya, jadi ketika kita mau bersalin, ya kan aliran darah itu dipacu, jantung itu berdebar lebih dari normal. Nah, karena dia sudah anemia, darah yang mau dipompa jantung kurang, akhirnya jantung pun nggak bisa berfungsi dengan baik, akhirnya terjadi gagal jantung. Selain tadi yang perdarahan, partus macet, lama dan lain sebagainya, itu juga bisa jadi dampak dari anemia. Ya ibu-ibu ya.